Pernah lihat ondel-ondel ngajar wudhu di tengah lapangan bola? Kali ini ada kejadian yang bikin warga kampung sampai terharu. Karena bukan cuma joget, si ondel-ondel Cimug malah ngajarin anak-anak cara wudhu yang benar. Wah, kisah ini gak cuma lucu tapi juga bikin hati adem banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel paling gokil, mendidik, dan pastinya penuh tawa dan makna. Channel yang gak pernah bosen ceritain hal-hal unik dari dunia ondel-ondel. Sebelum kita lanjut ke kisah serunya, jangan lupa ya teman-teman untuk tekan tombol like, tulis komentar, dan tentu aja subscribe biar kalian gak ketinggalan cerita seru dari Cimug dan kawan-kawan. Yuk, sama-sama kita ramaikan kolom komentar dengan sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, biar cerita ini penuh berkah. Jangan lupa juga tulis dari mana kalian menonton, biar Cimug bisa sapa satu persatu. Pagi itu langit kampung tampak bersih, dihiasi sinar matahari yang belum terlalu panas. Di lapangan dekat musola, terdengar suara-suara riang anak-anak yang sedang berlarian. Mereka tampak antusias karena hari ini ada kegiatan spesial. Bukan sekadar main bola atau main gobak sodor, tapi ada yang lebih keren, ondel-ondel Cimug akan mengajarkan mereka tentang wudhu. Ya, ondel-ondel yang biasanya terkenal karena joget di hajatan itu, sekarang jadi guru dadakan. Tapi bukan guru biasa, karena gaya ngajarnya nyentrik, penuh humor, tapi tetap serius dalam menyampaikan ilmu. Cimug berdiri gagah dengan dandanan khasnya, lengkap dengan aksesori gayung plastik biru di tangan kanan, handuk kecil di tangan kiri, dan di pinggangnya terselip kertas laminating bertuliskan, syarat sah wudhu. Anak-anak yang awalnya gak ngerti-ngerti amat soal wudhu jadi penasaran. Apalagi, Cimug tampil sambil bawa toa mini yang suaranya kadang cempreng tapi malah bikin ngakak. Assalamualaikum, wahai anak-anak kampung penuh semangat. Serunya sambil melompat kecil seperti penari. Setelah anak-anak duduk membentuk lingkaran, Cimug pun memulai kelas. Sebelum kita belajar gerakan wudhu, kita harus tahu dulu syaratnya. Kalau gak paham syaratnya, bisa-bisa wudhunya gak sah meskipun kelihatannya udah basah semua. Katanya dengan nada dramatis. Anak-anak mulai duduk tegak. Ada yang mencatat pakai buku sekolah, ada yang ngangguk-angguk pura-pura ngerti, tapi yang jelas semua fokus ke Cimug. Syarat pertama, Cimug angkat kertas besar bergambar tetesan air. Anak-anak, syarat pertama wudhu itu airnya harus air mutlak, katanya. Apa tuh air mutlak, Kak Cimug? Tanya Tika polos. Air mutlak itu air yang asli, murni, belum dicampur-campur. Contohnya ya air sumur, air hujan, air sungai yang bersih, atau air pam yang belum tercampur sabun atau minyak goreng emak kalian. Semua langsung ketawa. Lalu Cimug menjelaskan kalau airnya masih diragukan, tapi kuat dugaan itu air mutlak, ya tetap boleh dipakai. Tapi kalau udah jelas tercampur benda yang merubah sifat air, kayak susu, teh, atau sirup marjan, wudhunya jadi gak sah. Ingat, air buat wudhu itu harus bisa membersihkan, bukan malah bikin lengket kayak lem. Syarat kedua, Cimug tunjuk ke gambar anak kecil yang sedang sholat. Syarat wudhu berikutnya adalah Islam. Kalau belum masuk Islam, ya belum kena kewajiban wudhu. Anak-anak manggut-manggut. Meski beberapa dari mereka belum terlalu ngerti bedanya syarat dan rukun. Tapi Cimug tetap lanjut, menjelaskan dengan contoh, kalau ada orang belum Islam terus ikut-ikutan wudhu, yaitu gak ada nilainya secara agama. Tapi kalau dia belajar dan suatu hari masuk Islam, barulah wudhunya jadi ibadah yang sah. Nah, kita yang udah Islam, harus rajin belajar dan bersyukur. Syarat ketiga, Cimug berdiri dengan gaya mikir sambil megang dagu. Nah, ini penting juga, yaitu tamis. Ada yang tahu tamis itu apa? Anak-anak saling pandang, lalu si Ucok jawab, kayak tahu bedain sabun sama odol. Semua ketawa. Cimug ikut ngakak sambil angguk. Betul, tamis itu artinya udah bisa bedain mana yang baik dan buruk. Ngerti kalau wudhu itu ibadah. Biasanya anak usia 7 tahun ke atas udah dianggap tamis. Tapi kalau lebih kecil tapi dia ngerti dan sadar apa yang dia lakukan, boleh juga. Cimug lalu ajak satu anak, si Sasa, buat praktek. Kalau kamu bisa sebutin urutan wudhu dan kenapa kamu melakukannya, berarti kamu udah tamis. Syarat keempat, Cimug ngeluarin poster bertuliskan, 4 rukun wudhu, lalu dibacakan. Niat, membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, dan membasuh kaki sampai mata kaki. Nah,
Yang keempat ini adalah mengetahui fardu-fardu wudhu. Kalau gak tahu rukun wudhu, nanti bisa kelewat, dan akhirnya gak sah. Cimug pakai contoh si Danu yang dulu suka wudhu asal-asalan, cuman basuh tangan doang, langsung ke mushola. Anak-anak langsung teriak, Danu. Si Danu nyengir malu tapi ikut ketawa. Cimug bilang, makanya, penting banget hafal dan ngerti apa aja yang wajib dalam wudhu. Syarat kelima, Cimug berdiri dengan tangan di dada. Sekarang yang ini agak serius ya, yaitu tidak ragu antara yang fardu dan sunnah. Anak-anak mulai serius. Cimug lanjut, kalau kamu ragu, misal kamu mikir, tadi aku udah usap kepala belum ya? Atau itu cuma sunnah? Nah, kalau kamu gak yakin yang kamu lakukan itu bagian dari yang wajib, bisa-bisa wudhumu gak sah. Cimug kasih tips, biasain urut dan fokus waktu wudhu, jangan main-main atau ngobrol. Biar gak bingung, hafalin urutannya dan praktekin terus. Syarat keenam, Cimug ngangkat kakinya sedikit, sambil nunjuk kuku kakinya. Anak-anak, kalian pernah lihat kuku kalian kotor banget? Anak-anak langsung cek kuku masing-masing. Cimug lanjut, nah, syarat keenam ini adalah tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke kulit. Bisa itu lumpur, cat, lilin, bahkan kotoran kuku. Cimug cerita pengalaman pas dia dulu waktu tampil habis dicat cat, terus buru-buru wudhu tapi air gak nyampe ke kulit. Akhirnya dia ulang wudhunya. Jadi pastikan tubuh kalian bersih, jangan ada lapisan yang nutupin kulit waktu wudhu. Termasuk make up tebal juga bisa jadi penghalang. Loh? Syarat ketujuh, Cimug ambil gayung dan tuang air ke tangan. Lalu bilang, syarat ini penting banget juga, air harus merata ke seluruh anggota wudhu. Anak-anak disuruh praktek bareng. Ada yang kebanyakan air, ada yang malah cuma dikit. Cimug koreksi satu-satu. Kalau kamu cuma kena air di bagian telapak tangan, terus bagian atasnya kering, itu belum sah. Harus rata, dari ujung sampai ujung, tanpa ada yang ketinggalan. Syarat kedelapan, Cimug mulai duduk dan menatap serius. Ini syarat yang khusus untuk yang punya kondisi khusus. Namanya masuk waktu bagi orang yang selalu berhadats. Anak-anak bingung. Cimug jelaskan dengan bahasa yang mudah. Misalnya ada orang yang punya penyakit pipis terus, atau ibu-ibu yang istihadah, keluar darah terus di luar haid. Nah, mereka baru boleh wudhu kalau waktunya udah masuk sholat, dan setiap masuk waktu, mereka harus ulang wudhunya. Itu disebut wudhu li kulli syalah. Anak-anak nyimak, dan Cimug tutup dengan pesan, kita yang sehat, jangan malas-malas. Yang punya udzur aja tetap semangat ibadah. Setelah semua syarat dijelaskan, Cimug ngajak anak-anak berdiri dan menyanyikan lagu wudhu buatan sendiri dengan irama, Balonku Ada 5. Lagu itu berisi ringkasan 8 syarat tadi. Anak-anak pun hafal pelan-pelan sambil tertawa. Bahkan ada yang mulai mengulang-ulang dengan gaya sendiri. Suasana jadi seru banget. Apalagi pas Cimug pura-pura lupa satu syarat, anak-anak langsung teriak bareng, air mutlak. Dan begitulah pagi itu, suasana kampung jadi penuh canda tawa tapi juga ilmu yang bermanfaat. Cimug berhasil menanamkan pemahaman mendalam kepada anak-anak kampung tentang syarat sah wudhu dengan cara yang menyenangkan dan penuh cinta. Setelah anak-anak paham betul soal syarat sah wudhu, ondel-ondel Cimug langsung ngajak mereka pindah ke halaman mushola yang lantainya dari batu alam, adem dan bersih. Di sana sudah disiapkan 2 ember besar berisi air, beberapa gayung warna-warni, dan bangku plastik kecil buat duduk. Sekarang, kita belajar rukun wudhu. Ini bukan tambahan, tapi wajib. Kalau ada yang lupa salah satu, wudhunya batal. Ulang dari awal ya, bukan dari tengah-tengah, kata Cimug sambil berdiri di depan anak-anak. Anak-anak langsung semangat. Bahkan si Bowo yang tadinya asik ngelamun langsung duduk paling depan. Cimug membuka lembar karton warna kuning yang ditulisin besar-besar, 6 rukun wudhu. Di samping tulisan itu, ada gambar ondel-ondel kecil lucu yang sedang wudhu. Kita mulai dari yang paling pertama ya, yaitu niat. Cimug angkat jari telunjuk tinggi-tinggi. Ingat, niat itu tempatnya di hati, bukan di bibir. Jadi nggak harus diucapkan keras-keras kayak orasi. Lalu Cimug mendekat ke salah satu anak, si Rini. Rini, kamu kalau mau wudhu niatnya apa? Rini menjawab malu-malu, biar bisa sholat, Kak. Cimug langsung kasih jempol.
Yes, itu niat yang bagus. Dan harus dilakukan saat pertama kali membasuh muka, bukan setelah basuh tangan duluan ya. Cimug menjelaskan bahwa niat harus dilafazkan dalam hati dengan maksud menunaikan fardu wudu, atau bersuci untuk sholat, dan wajib bersamaan dengan basuhan pertama muka. Misalnya niatnya cuma pengen dingin karena cuaca panas, itu gak sah. Setelah paham soal niat, Cimug lanjut ke rukun kedua, yaitu membasuh muka. Ia ambil satu gayung dan memperagakan dengan gaya lucu. Nah, ini basuh muka, bukan cuma ciprat-ciprat kayak kena hujan. Anak-anak ketawa. Muka itu dari atas dahi sampai dagu, dari telinga kanan sampai telinga kiri. Harus semua kena air, jangan sampai ada bagian yang kering. Cimug bercerita tentang pengalaman lucu waktu dulu buru-buru wudu dan ternyata alisnya masih kering. Jadi harus ulang. Makanya kalau ada cewek yang pakai make up tebal kayak tante-tante pas ke kondangan, wudunya harus dipastikan air bisa nembus ke kulit. Untuk bikin makin seru, Cimug ajak anak-anak praktek. Satu persatu anak disuruh ambil gayung dan coba basuh muka dengan benar. Cimug cek satu persatu, bahkan pakai kaca pembesar mainan buat pura-pura ngecek pori-pori. Semua ngakak. Tapi Cimug tetap serius menjelaskan, kalau air gak nyampe ke bagian tertentu, misalnya karena ada cat air, krayon, atau lumpur, ya berarti belum sah. Lanjut ke rukun ketiga, yaitu membasuh kedua tangan hingga siku. Coba pegang sikunya masing-masing, kata Cimug. Anak-anak pegang siku mereka. Nah, batasnya di situ. Jadi air harus ngalir dari ujung jari sampai lewatin siku. Cimug lalu peragakan cara yang benar dan salah. Kalau cuma sampai setengah lengan, atau malah cuma nyuci tangan kayak mau makan, ya belum sah, katanya sambil bercanda. Si Anto lalu nyeletuk, berarti yang biasa cuci tangan habis main bola belum tentu bisa wudu dong. Semua ketawa lagi, dan Cimug jawab, betul, karena yang niat dan yang benar urutannya itu yang disebut ibadah. Lalu Cimug masuk ke rukun keempat, yaitu mengusap sebagian kepala. Nah ini, bukan disiram ya, tapi cukup diusap. Katanya sambil mengambil air dengan tangan lalu menempelkan ke ubun-ubunnya. Kata ulama, yang penting kena sebagian kepala, bukan semua. Tapi tetap lebih utama kalau seluruhnya diusap juga. Anak-anak mulai mengusap kepala mereka sendiri. Ada yang usap pakai dua tangan, ada yang setengah, ada yang malah nempel gayung. Cimug ngakak lihat gaya mereka. Yang penting niat dan ngerti, bukan asal gaya. Cimug kemudian bahas rukun kelima, yaitu membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Ia minta anak-anak lepas sandal dan periksa telapak kaki mereka. Kalau ada tanah, kotoran, atau bahkan bolong di kaos kaki, bisa-bisa air gak kena sempurna. Cimug kasih contoh waktu dia habis main debu, lalu wudu tanpa cuci kaki dulu, ternyata airnya gak bisa nembus ke kotoran yang mengeras. Mata kaki itu yang menonjol di sebelah atas tumit, jadi harus kena juga. Lalu Cimug peragakan sambil duduk, dan satu-satu anak disuruh coba. Lalu masuk ke rukun keenam, yaitu tertib, atau berurutan sesuai yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Gak boleh asal, misalnya kamu basuh kaki dulu baru muka, itu batal. Anak-anak kelihatan serius kali ini. Kenapa harus urut, Kak Cimug? Tanya si Raffi. Karena itu ajaran dari Rasulullah. Beliau wudu dengan urutan itu, dan kita disuruh ikut, jawab Cimug. Ia menekankan bahwa wudu bukan sekadar basuh-basuhan, tapi ibadah yang ada ilmunya. Jangan sampai kamu belajar setengah-setengah, ya? Untuk memperkuat hafalan anak-anak, Cimug ajak mereka bikin lagu pendek lagi. Kali ini dengan nada lagu, Naik Delman. Liriknya seperti ini, not musik niat dalam hati, basuhlah muka, tangan sampai siku jangan lupa. Usap kepala, kaki dibasuh. Urut caranya, biar sah wudu, not musik. Anak-anak langsung jingkrak-jingkrak sambil nyanyi. Beberapa anak bahkan minta ulang terus karena lagunya seru. Aku mau hafalin buat adik di rumah, kata si Nisa. Cimug pun terharu, merasa senang karena ilmunya bisa diterima dengan cara menyenangkan. Ia juga bilang ke anak-anak, kalau kalian udah ngerti 6 rukun ini, insya Allah kalian bisa wudu dengan benar. Tapi ingat, terus latihan ya. Tak lupa Cimug menekankan pentingnya wudu sebagai awal ibadah. Kalau wudumu benar, insya Allah sholatmu juga sah.
Tapi kalau wudunya batal atau gak sah, ya sholatnya juga ikut batal. Jadi, jangan anggap enteng. Cimug juga cerita bahwa Rasulullah pernah bersabda, wudu itu menghapus dosa-dosa kecil. Jadi, meskipun cuma cuci-cuci, pahalanya luar biasa kalau niatnya benar. Setelah sesi praktek dan nyanyi-nyanyi, Cimug tutup dengan gaya ala ustaz, sambil mengangkat gayung kayak mikrofon. Anak-anak kampung yang hebat, semoga hari ini kalian pulang bukan cuma basah bajunya, tapi juga terang hatinya. Ingatlah 6 rukun wudu: niat, muka, tangan, kepala, kaki, dan tertib. Jangan sampai lupa ya. Semua anak serempak menjawab, siap, Kak Cimug. Mereka lalu berbaris rapi untuk latihan wudu sekali lagi, tapi kali ini Cimug yang berdiri sebagai pengawas utama, sambil sesekali memberi nilai. Kamu 90, kurang diusap kepala, kamu 100, mantap. Anak-anak berlomba-lomba ingin dapat nilai terbaik. Sore itu, halaman musola penuh dengan semangat, tawa, dan ilmu. Bukan cuma tentang wudu, tapi juga tentang mencintai ibadah dari kecil, dengan cara yang seru dan gak membosankan. Kalau tadi kita udah ngomongin soal rukun atau fardu wudu, yaitu syarat wajib agar wudu kita sah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang juga penting banget buat disimak, yaitu sunat-sunat wudu. Sunat di sini maksudnya adalah amalan-amalan yang tidak wajib, tapi sangat dianjurkan untuk dilakukan. Karena walaupun tidak membuat wudu kita batal kalau ditinggal, tapi keberadaan sunat-sunat ini bisa bikin wudu kita lebih sempurna, dan tentunya berpahala besar. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwa orang yang menjaga sunat-sunat wudu akan merasakan cahaya keimanan bersinar dari wajah dan anggota tubuhnya. Yuk, kita bahas satu persatu dengan santai tapi mendalam. Herba 1. Membaca Bismillah. Sunat pertama yang perlu banget kita biasakan adalah membaca Bismillah sebelum memulai wudu. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi Muhammad SAW, tidak sah sembahyang orang yang tidak berwudu, dan tidak sempurna wudu orang yang tidak menyebut nama Allah. Hr. Ahmad, Abu Daud. Meskipun para ulama sepakat bahwa meninggalkan bismillah tidak membatalkan wudu, tapi hadits ini menunjukkan pentingnya menyebut nama Allah di awal wudu. Membaca bismillah itu juga bikin kita lebih khusyuk, karena dari awal kita udah niat ibadah, bukan sekadar nyuci muka. Nah, kalau lupa baca di awal, sebagian ulama membolehkan untuk membaca di tengah-tengah wudu, selama belum selesai. Tanda tangan terbuka 2. Membasuh kedua tapak tangan. Setelah baca bismillah, kita dianjurkan untuk membasuh kedua telapak tangan hingga pergelangan sebanyak 3 kali. Ini adalah salah satu sunnah Rasulullah SAW sebelum memasukkan tangan ke dalam air, atau sebelum membasuh muka. Logikanya juga masuk akal banget. Karena tangan kita ini biasanya paling sering menyentuh benda-benda, entah itu bersih atau kotor. Jadi, cuci tangan dulu, baru lanjut ke anggota wudu lainnya. Ini juga bisa kita praktikkan saat bangun tidur. Loh, Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah ia mencelupkan tangannya ke bejana air sebelum mencucinya 3 kali, karena ia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Bukhari dan Muslim. 3. Bersiwak, gosok gigi. Nah ini nih yang sering dilupakan, siwak atau gosok gigi sebelum wudu. Rasulullah SAW sangat menganjurkan bersiwak, dan dalam banyak riwayat, beliau selalu bersiwak saat hendak berwudu atau sebelum sholat. Bersiwak bisa pakai kayu siwak asli, atau sikat gigi biasa. Intinya adalah membersihkan mulut dari bau tidak sedap atau sisa makanan. Tapi ada satu catatan penting, kalau sedang puasa, disunahkan untuk tidak bersiwak setelah zawal, setelah tergelincir matahari atau masuk waktu zuhur. Karena khawatir bisa merusak pahala puasa, atau menyebabkan air masuk ke tenggorokan. Simbol bulir keringat 4. Kumur dan 5. Menghirup air ke hidung, istinsyak dan istinsar. 2 sunat yang ini sering kita lakuin tapi kadang gak sadar bahwa itu bagian dari sunnah. Kumur-kumur dan menghirup air ke hidung lalu mengeluarkannya. Nah, dalam hadits disebutkan bahwa Rasulullah biasa menggabungkan kumur dan istinsyak, menghirup air ke hidung, dalam satu cebukan air, supaya hemat dan efisien. Jadi, ambil 1 ciduk, separuh buat kumur, separuh lagi buat istinsyak. Selain itu, aktivitas ini juga punya nilai kebersihan tinggi,
karena membersihkan mulut dan hidung yang jadi tempat masuknya udara dan makanan. 6. Mengusap seluruh kepala dan kedua telinga, luar dan dalam. Kalau dalam rukun wudu kita cukup mengusap sebagian kepala, maka dalam sunnah wudu, dianjurkan untuk mengusap seluruh kepala, termasuk kedua telinga bagian luar dan dalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengusap kepala beliau dari depan ke belakang lalu balik lagi ke depan. Dan untuk telinga, beliau mengusap bagian dalam dengan jari telunjuk dan bagian luar dengan ibu jari. Ada ulama yang mengatakan telinga itu bagian dari kepala, jadi disunahkan juga untuk diusap bersama kepala. 7. Membasuh sela-sela rambut, jenggot, jari tangan, dan kaki. Sunat berikutnya adalah membasuh sela-sela rambut yang tebal, jenggot, jambang, juga sela-sela jari tangan dan kaki. Apalagi buat yang punya jenggot tebal, sangat dianjurkan untuk memasukkan air dan menggosok-gosok bagian tersebut. Sama juga dengan sela-sela jari tangan dan kaki, jangan sampai ada yang luput ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara khusus. Sela-sela jari tangan dibersihkan dengan cara saling mengaitkan jari tangan kanan dan kiri, dan sela-sela kaki dibersihkan dengan jari kelingking tangan kiri. 8. Menggosok anggota wudhu. Menggosok anggota wudhu saat membasuh itu juga sunnah loh. Jangan asal disiram air aja. Gosoklah bagian yang dibasuh, agar air benar-benar merata ke semua bagian, termasuk bagian yang tersembunyi di lipatan kulit. Misalnya di siku, di belakang lutut, atau pergelangan kaki. Sunnah ini juga bikin wudhu kita lebih bersih dan menyeluruh. Merpati 29. Doa setelah wudhu. Nah, setelah selesai wudhu, jangan buru-buru jalan. Ada sunnah yang luar biasa penting, yaitu membaca doa sesudah wudhu. Doa ini dibaca sambil menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, dan melihat ke langit. Meski seseorang itu buta sekalipun, dia tetap disunahkan mengangkat tangan dan melihat ke arah langit dengan hati. Doanya adalah, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan, abduhu wa rasuluh. Allahumma jalni minata wa abina waj'alni minal mutatohirin, waj'alni min ibadikas syolihin. Artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci, serta jadikan aku termasuk hamba-hamba MU yang soleh. Gelombang air 10. Membasuh 3 kali, perlahan-lahan, dan melebihi batas. Semua basuhan anggota wudhu dianjurkan sebanyak 3 kali. Jadi, membasuh muka, tangan, kaki, semua dilakukan 3 kali, kecuali kalau ada kendala air. Lalu, ketika basuhan pertama, kita juga sunnah menyertai niat. Selain itu, lakukan dengan perlahan-lahan dan hati-hati, pastikan air menyentuh seluruh bagian. Bahkan sunnah juga melebihkan sedikit dari batas wudhu. Misalnya saat membasuh tangan, lebihkan sampai ke atas siku. Saat membasuh kaki, lebihkan sampai betis. Tapi jangan sampai mubazir ya. Tangan menunjuk kanan 11. Mendahulukan anggota sebelah kanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka memulai dari kanan, baik itu tangan, kaki, atau sisi tubuh lainnya. Jadi, waktu wudhu, basuh dulu tangan kanan, lalu tangan kiri, kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Ini adalah bagian dari sunnah yang menunjukkan kemuliaan dan keutamaan sisi kanan dalam Islam. Bahkan dalam banyak aktivitas lain pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memulai dari kanan, seperti memakai sandal, menyisir rambut, dan sebagainya. Panah berlawanan arah jarum jam 12. Mualat, berturut-turut. Sunnah juga untuk berturut-turut dalam membasuh anggota wudhu, tanpa jeda waktu yang lama. Jadi jangan sampai kita wudhu, lalu berhenti lama misalnya ngobrol dulu, baru lanjutin lagi. Usahakan semua proses wudhu dilakukan berurutan dan dalam satu waktu yang sambung menyambung. Speaker nonaktif 13. Tidak berbicara dan tidak minta tolong. Terakhir, sangat dianjurkan untuk tidak bicara saat wudhu, apalagi ngomongin hal-hal duniawi. Fokus aja ke proses ibadahnya. Selain itu, jangan minta tolong orang lain buat menuangkan air atau mengusap anggota tubuh, kecuali kalau dalam kondisi tidak mampu. Juga, sunnah untuk tidak langsung mengeringkan anggota wudhu dengan handuk, biarkan airnya kering sendiri supaya pahala wudhu tetap menempel lebih lama.
Dan tentu saja, rajin menyempurnakan wudhu jadi kunci utama. Jangan asal-asalan atau buru-buru. Karena wudhu itu gerbang menuju sholat, dan sholat adalah tiangnya agama. Kalau semua sunat ini kita jaga dan laksanakan, insya Allah bukan cuma wudhu kita yang sempurna, tapi juga hati kita jadi lebih bersih dan siap buat menghadap Allah dalam sholat. Wudhu bukan cuma urusan fisik, tapi juga menyucikan jiwa. Yuk, mulai dari wudhu yang benar, kita bangun ibadah yang khusyuk dan berkualitas. Kilauan makruh-makruh dalam wudhu. Perbuatan yang tidak membatalkan tapi sebaiknya dihindari. Kilauan. Saudaraku semua, setelah kita membahas berbagai sunnah dalam wudhu yang bisa menyempurnakan ibadah kita, sekarang saatnya kita mengetahui hal-hal yang termasuk makruh saat berwudhu. Apa itu makruh? Makruh adalah perbuatan yang tidak sampai membatalkan ibadah, tapi sangat dianjurkan untuk dihindari, karena bisa mengurangi pahala dan kesempurnaan wudhu kita. Jadi, jangan sampai kita semangat berwudhu tapi malah melakukan hal-hal yang membuat wudhu kita jadi kurang maksimal. Ya, dalam hal ini, para ulama sudah menyebutkan beberapa perkara yang tergolong makruh dalam wudhu. Yuk kita bahas satu persatu secara lengkap, rinci, dan mendalam, supaya kita semua semakin paham dan bisa praktikan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Intan oranye kecil 1. Memboros air saat wudhu, jangan sampai berlebihan, bahkan kalau pakai air sungai sekalipun. Salah satu makruh yang sangat sering terjadi tapi jarang disadari adalah boros air saat wudhu. Banyak orang ketika berwudhu membuka keran besar-besaran, menyiram air sepuasnya ke seluruh tubuh, bahkan sampai menghabiskan berkali-kali lipat dari jumlah yang diperlukan. Padahal, Islam sangat menekankan sikap hemat, bahkan dalam perkara yang tampak sepele seperti wudhu. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh sahabat tentang menggunakan air yang berlebihan ketika bersuci. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah pernah melihat Sa'ad bin Abi Waqqas sedang berwudu dengan air yang banyak, maka beliau bersabda, "Apa ini wahai Sa'ad?" Sa'ad menjawab, "Ini wudu, ya Rasulullah." Beliau pun bersabda, "Janganlah kamu memboroskan air." Lalu Sa'ad bertanya, "Apakah dalam wudu ada pemborosan juga, ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Ya, sekalipun engkau berada di sungai yang mengalir." Ahmad dan Ibnu Majah. Lihat betapa tegasnya Rasulullah menekankan agar kita tidak boros dalam menggunakan air. Bahkan jika air itu sangat melimpah seperti di sungai, tetap saja kita harus hemat. Apalagi kalau kita tinggal di kota yang pasokan airnya terbatas, atau menggunakan air PDAM yang berbayar. Masya Allah, berhemat bukan hanya ibadah, tapi juga membantu orang lain. Lalu, bagaimana ukuran boros? Secara umum, boros dalam wudhu itu kalau kita pakai air lebih dari kebutuhan, misalnya mencuci muka sampai 5 atau 6 kali, atau membuka keran terus-menerus tanpa menutupnya saat mengusap kepala atau tangan. Idealnya, Nabi berwudhu hanya dengan 1 mat air, sekitar 650 ml, atau maksimal 2 mat. Bandingkan dengan kita yang kadang pakai 1 ember penuh, atau bahkan membiarkan keran menyala tanpa henti. Intan oranye kecil 2. Mendahulukan anggota tubuh sebelah kiri sebelum yang kanan, melanggar adab yang dicontohkan Rasulullah. Makruh yang kedua adalah mendahulukan yang kiri daripada yang kanan, baik dalam mencuci tangan, membasuh kaki, atau bagian tubuh lainnya yang termasuk dalam wudhu. Kenapa ini makruh? Karena Rasulullah SAW selalu memulai dari bagian kanan, dan ini merupakan adab yang sangat ditekankan dalam Islam. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah SAW menyukai memulai dari sebelah kanan dalam segala hal, ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan dalam semua urusan beliau. Bukhari dan Muslim. Maka ketika seseorang memulai mencuci tangan kiri dulu baru kanan, itu menyelisihi sunnah Nabi. Perbuatannya tidak membatalkan wudhu, tapi mengurangi kesempurnaan dan pahala wudhu. Inilah yang dimaksud dengan makruh. Bayangkan, niat kita ingin beribadah dengan benar, tapi karena terburu-buru atau tak sadar, kita malah melewatkan adab yang sangat mulia ini. Maka dari itu, penting banget untuk kita mulai membiasakan diri, bahkan melatih anak-anak kita sejak kecil untuk selalu memulai dari sisi kanan. Mau cuci tangan? Mulai dari kanan. Mau pakai sepatu? Kanan dulu. Bahkan saat pakai baju, masuk masjid, atau keluar kamar mandi,
Semuanya dianjurkan dari kanan. Jangan anggap remeh, karena ini bukan cuma soal urutan, tapi soal keteladanan dan cinta kita pada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin kita biasakan, semakin ringan tangan dan tubuh ini dalam meneladani beliau. Intan Oranye kecil 3. Melakukan basuhan kurang dari 3 kali atau lebih dari 3. Jangan kurang, jangan lebih, kecuali ada alasan. Yang ketiga, makruh dalam wudhu adalah membasuh anggota tubuh kurang dari 3 kali atau lebih dari 3 kali tanpa sebab yang sah. Wudhu yang sempurna itu membasuh masing-masing anggota sebanyak 3 kali. Kecuali kalau ada alasan, seperti airnya tidak sampai atau kotoran belum hilang. Jika seseorang hanya membasuh sekali atau 2 kali, hukumnya sah, tapi makruh karena kurang sempurna. Sebaliknya, jika lebih dari 3 kali tanpa alasan, maka ini makruh juga. Bahkan dalam kondisi tertentu, jika air yang dipakai adalah air wakaf, maka membasuh lebih dari 3 kali bisa sampai haram hukumnya. Kenapa bisa sampai haram? Karena air wakaf adalah harta milik umum yang diberikan untuk kemaslahatan umat. Kalau seseorang memakainya secara berlebihan, apalagi hanya demi kepuasan pribadi, maka itu bisa dianggap melanggar amanah dan mengambil hak orang lain. Bahkan dalam kitab-kitab fikih, ulama sepakat bahwa pemborosan dalam air wakaf tanpa keperluan adalah tindakan tercela dan bisa berdosa. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sangat konsisten dalam membasuh sebanyak 3 kali, tidak kurang dan tidak lebih, kecuali ada kebutuhan khusus. Hal ini disebutkan dalam banyak hadits syahih. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu, lalu berkata, "Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu seperti wuduku ini." Lalu beliau bersabda, "Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian sholat 2 rakaat dan tidak berkata-kata tentang dunia, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu." Bukhari dan Muslim. Perhatikan, Rasulullah tidak menambah-nambah atau mengurangi, semua pas 3 kali, kecuali dalam kondisi darurat. Jadi kalau kita ingin wudu kita diterima, jangan terburu-buru hanya membasuh sekali, atau malah membasuh 5 kali karena merasa belum mantap. Cukupkan dengan 3 kali, niatkan karena Allah, dan ikuti tata cara yang dicontohkan Nabi. Karena yang terbaik adalah yang sesuai dengan sunnah, bukan yang sesuai hawa nafsu. Masjid makruh itu bukan haram, tapi tetap harus dihindari. Teman-teman, makruh bukan berarti haram. Tapi ingat, setiap perbuatan makruh bisa mengurangi pahala, dan jika dilakukan terus-menerus bisa menumbuhkan kelalaian dalam ibadah. Wudu adalah kunci utama sholat, dan sholat adalah tiang agama. Maka jangan biarkan amalan kecil seperti wudu menjadi lalai dan sembarangan. Banyak orang menyepelekan makruh karena merasa tidak berdosa. Tapi kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulullah, kita pasti ingin setiap ibadah kita bernilai sempurna di sisinya. Jangan hanya fokus pada boleh atau tidak, tapi fokuslah pada apa yang Allah dan Rasul sukai. Dan sudah jelas, Allah dan Rasulnya tidak menyukai pemborosan, pelanggaran adab, atau berlebih-lebihan dalam ibadah. Yuk, kita perbaiki cara wudhu kita mulai sekarang. Perhatikan air yang digunakan, cukup, tidak berlebihan. Pastikan mulai dari sisi kanan dulu, jangan kebalik. Dan jangan lupa, basuh tiap anggota tubuh sebanyak 3 kali saja, tidak kurang, tidak lebih. Semuanya dilakukan dengan tenang, penuh hikmat, dan niat yang tulus karena Allah. Insya Allah, dengan memperhatikan hal-hal kecil ini, wudhu kita akan jadi semakin berkualitas, sholat kita semakin khusyuk, dan hidup kita semakin diberkahi. Amin ya Rabbal Alamin. Batal-batal wudhu, jangan anggap remeh. Ini yang harus kamu hindari kalau mau wudhumu sah. Setelah kita membahas sunah-sunah wudhu yang bisa menambah pahala, juga makruh-makruh wudhu yang sebaiknya dihindari, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting dan mendasar dalam fikih wudhu, yaitu batal-batalnya wudhu. Ini penting banget untuk kita pahami secara mendalam. Karena kalau wudhu kita batal tapi kita tidak sadar dan terus sholat, maka sholat kita bisa tidak sah. Naudzubillah. Dalam kitab Irsyadul Ibad ila Asabilir Rasyad karya ulama besar Asy-Syaikh Zainuddin Al-Malibari, disebutkan secara gamblang beberapa hal yang bisa membatalkan wudhu. Yuk kita bahas satu persatu secara lengkap, agar kita semua lebih berhati-hati dalam menjaga wudhu sehari-hari. Lingkaran merah besar 1.
Yakin keluarnya sesuatu dari kemaluan atau pantat, walau hanya angin, kecuali mani. Batal wudu yang pertama adalah ketika seseorang yakin bahwa ada sesuatu yang keluar dari kemaluan atau pantatnya, baik itu air kecil, air besar, cairan-cairan seperti madzi, wadi, atau bahkan angin sekalipun, kentut. Semua itu membatalkan wudu, kecuali satu jenis saja yang tidak membatalkan, yaitu mani. Karena keluarnya mani tidak membatalkan wudu, tapi justru mewajibkan mandi junub. Penting untuk diingat bahwa syaratnya adalah yakin, bukan sekadar ragu. Kalau seseorang hanya merasa, kayaknya kentut deh, tapi tidak yakin, maka wudunya tetap sah, selama tidak mencium bau atau mendengar suara yang jelas. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih, yakin tidak bisa dikalahkan oleh keraguan. Namun, kalau seseorang sudah yakin ada yang keluar, meskipun cuma angin, maka wudunya batal. Ini berlaku juga untuk orang yang mengalami penyakit tertentu seperti beser atau was-was kentut. Bagi orang yang punya uzur syar'i seperti ini, ada ketentuan khusus. Misalnya mereka harus memperbarui wudu setiap kali masuk waktu sholat. Bayangkan jika seseorang tidak menyadari bahwa kentutnya membatalkan wudu, lalu ia tetap sholat, tawaf, atau menyentuh Al-Quran, padahal semua itu haram dilakukan dalam keadaan hadas kecil. Maka penting banget bagi kita untuk peka dan sadar terhadap kondisi tubuh kita sendiri. Lingkaran merah besar 2. Hilangnya akal. Karena tidur, pingsan, atau mabuk, kecuali tidur dengan posisi tertahan pantatnya. Hal kedua yang membatalkan wudu adalah hilangnya akal, baik karena tidur nyenyak, pingsan, atau mabuk. Dalam kondisi ini, seseorang tidak bisa mengontrol tubuhnya, termasuk tidak menyadari apakah ada sesuatu yang keluar dari kemaluan atau tidak. Maka untuk kehati-hatian, para ulama menetapkan bahwa hilangnya akal termasuk hal yang membatalkan wudu. Namun, ada pengecualian penting di sini, yaitu tidur yang tetap menempelkan pantat di atas tanah atau lantai. Maksudnya, kalau seseorang tidur dengan posisi duduk di lantai, dengan pantatnya tetap menempel dan stabil, maka wudunya tidak batal, karena diakini tidak akan keluar angin atau hadas tanpa disadari. Tapi jika seseorang tidur di posisi rebahan, atau duduk tapi bersandar sampai tubuhnya lemas, maka itu termasuk tidur yang membatalkan wudu. Bahkan tidur sambil duduk di kendaraan pun bisa membatalkan wudu kalau posisi tubuh tidak stabil. Kenapa ini penting? Karena banyak orang yang suka tidur-tiduran di masjid setelah wudu, lalu langsung bangun dan sholat tanpa periksa wudu lagi. Padahal, kalau tidurnya sudah termasuk kategori hilang akal, maka wudunya sudah tidak sah. Maka mari kita lebih hati-hati, dan pastikan mengulangi wudu setelah tidur, kecuali posisi tidur kita stabil dan pantat menempel kuat. Lingkaran merah besar 3. Menyentuh kemaluan anak Adam dengan telapak tangan bagian depan. Hal ketiga yang membatalkan wudu adalah menyentuh kemaluan anak Adam, baik kemaluan sendiri maupun orang lain, dengan muka telapak tangan, bagian dalam telapak tangan. Jika seseorang menyentuh kemaluan dengan bagian luar tangan, atau menyentuh melalui pembatas seperti kain atau celana, maka tidak batal. Dalam hadits syahih disebutkan, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaknya ia berwudu kembali. Abu Dawud dan Tirmidzi. Para ulama juga menyebutkan bahwa menyentuh kemaluan anak kecil pun tetap membatalkan wudu, asalkan menggunakan telapak tangan bagian depan, dan tanpa pembatas. Maka para orang tua, guru, atau pengasuh anak-anak perlu berhati-hati dalam hal ini. Setelah mengganti popok atau memandikan anak, pastikan mengulangi wudu sebelum sholat jika ada kontak langsung dengan bagian kemaluannya. Lingkaran merah besar 4. Bersentuhan kulit lelaki dan wanita yang bukan mahram, jika sama-sama dewasa. Yang keempat, dan ini juga sangat umum terjadi dalam kehidupan modern, adalah bersentuhan kulit langsung antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, dan sama-sama dewasa. Misalnya, berjabat tangan antara pria dan wanita yang bukan mahram, atau bersentuhan di kendaraan umum, atau saat membayar di kasir. Menurut mazhab Syafi'i, hal ini membatalkan wudu, walaupun tanpa syahwat. Tapi jika salah satu dari keduanya masih kecil atau belum baligh, atau kalau ada pembatas seperti sarung tangan atau kain tebal, maka tidak membatalkan. Karena itu, penting bagi kita untuk menghindari kontak langsung dengan lawan jenis yang bukan mahram, bukan hanya karena menjaga adab, tapi juga agar wudu tetap sah. Bayangkan jika kita sudah wudu lalu tanpa sadar menyentuh tangan kasir perempuan, dan langsung sholat,
padahal wudunya sudah batal. Masjid larangan-larangan bagi orang yang berhadats, belum wudu lagi. Setelah membahas hal-hal yang membatalkan wudu, perlu diketahui bahwa orang yang berhadas kecil dilarang melakukan beberapa hal, yaitu 1. Sholat, baik fardu maupun sunnah. 2. Tawaf di Ka'bah. 3. Sujud, baik sujud tilawah maupun sujud syukur. 4. Menyentuh atau membawa mushaf Al-Quran, kecuali mushaf yang campur tafsir atau terjemahannya lebih banyak. 5. Membuka lembaran Al-Quran secara langsung, kecuali dengan alat seperti lidi atau pembatas. Dan yang sangat penting, wajib bagi wali murid atau orang tua untuk melarang anak-anak yang belum paham agar tidak menyentuh Al-Quran langsung, walaupun hanya 1 ayat. Karena mushaf adalah kalam Allah yang suci, tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang suci dari hadats dan najis. Jaga wudhumu, maka Allah akan menjagamu. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, pembahasan tentang wudhu bukan hanya soal teknis membasuh air ke tubuh. Tapi ini tentang kesucian diri, ketaatan kepada Allah, dan persiapan bertemunya di dalam sholat. Maka jangan anggap remeh sunah-sunahnya, jangan sepelekan makruhnya, dan jangan sampai lalai dari perkara yang bisa membatalkannya. Karena wudhu adalah kunci ibadah, dan tanpa wudhu yang sah, semua ibadah fisik seperti sholat, sujud, bahkan menyentuh mushaf, bisa menjadi tidak sah. Bahkan dalam hadits disebutkan, tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadats sampai ia berwudhu. Bukhari dan Muslim. Yuk kita perbarui niat kita setiap kali berwudhu. Jangan sekadar mengguyur air ke wajah dan tangan, tapi hayati bahwa kita sedang mensucikan diri untuk menghadap Rabbul Alamin. Jaga wudhu kita seperti menjaga kehormatan. Karena siapa yang menjaga wudhunya, insya Allah akan dijaga Allah dari segala keburukan. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk golongan hamba-hamba yang bersih lahir dan batin, yang siap menyambut pertemuan dengannya setiap kali sholat. Amin.